Pernah nggak sih kalian mendengar anggapan kalau nasi dingin itu lebih sehat daripada nasi panas? Atau mungkin kalian termasuk tim yang anti banget makan nasi sisa semalam? Nah, di video kali ini, kita akan mengakselerasi wawasan kalian dengan mengungkap fakta mengejutkan di balik fenomena ini. Semua berdasarkan sains. Selamat datang di channel Akselerasi Wawasan, menjelajahi ilmu, mempercepat pemahaman. Sebelum kita bedah rahasia nasi dingin, penting buat kita pahami dulu apa itu pati. Pati adalah jenis karbohidrat kompleks yang banyak ditemukan di makanan pokok kita, seperti nasi, kentang, dan jagung. Saat kita makan pati, tubuh akan memecahnya menjadi glukosa, yang kemudian diserap ke aliran darah sebagai sumber energi. Ini yang bikin kita bertenaga setelah makan nasi. Tapi, tidak semua pati itu sama, wawasaners. Ada satu jenis pati yang spesial, namanya pati resisten. Dinamakan resisten karena, ya, dia resisten. Maksudnya, dia tidak bisa dicerna oleh enzim di usus kecil kita. Jadi, bukannya dipecah jadi glukosa, pati resisten ini malah langsung melaju ke usus besar. Di usus besar, pati resisten ini punya peran baru yang luar biasa. Dia jadi makanan favorit para bakteri baik yang hidup di sana. Bakteri-bakteri baik ini, yang sering kita sebut mikrobiota usus, akan memfermentasi pati resisten tersebut. Dari proses fermentasi ini, mereka menghasilkan asam lemak rantai pendek seperti butirat. Nah, butirat ini adalah bintangnya, wawasaners. Dia punya banyak manfaat, mulai dari jadi sumber energi utama buat sel-sel usus kita, membantu menjaga kesehatan lapisan usus, sampai punya efek anti-inflamasi yang bisa ngaruh ke seluruh tubuh. Jadi, intinya, pati resisten itu seperti prebiotik, makanan buat probiotik kita. Lalu, apa hubungannya semua ini sama nasi dingin? Begini, sebagian besar pati dalam nasi yang baru matang dan panas itu adalah pati yang bisa dicerna. Tapi, saat nasi itu didinginkan, misalnya, setelah didiamkan semalaman di kulkas, terjadi sebuah proses yang disebut retrogradasi pati. Secara sederhana, retrogradasi adalah proses di mana molekul-molekul pati yang tadinya sudah mekar karena panas, akan kembali menyusun diri menjadi struktur yang lebih padat dan kristalin saat suhu mendingin. Struktur baru inilah yang membuat pati jadi lebih sulit dicerna enzim tubuh kita. Voila, sebagian dari pati yang awalnya mudah dicerna, kini berubah menjadi pati resisten. Uniknya lagi, efek ini akan makin optimal kalau nasi yang sudah didinginkan itu dipanaskan kembali. Meskipun dipanaskan, pati resisten yang terbentuk tidak akan sepenuhnya kembali menjadi pati biasa. Jadi, meski kamu makan nasi hangat keesokan harinya, kandungan pati resistennya tetap lebih tinggi daripada nasi yang baru matang. Sekarang, mari kita bicara soal manfaat konkretnya, wawasaners. Pertama, mengontrol gula darah. Karena pati resisten tidak dicerna menjadi glukosa secepat pati biasa, ini bisa membantu menstabilkan kadar gula darah setelah makan. Indeks glikemik nasi jadi lebih rendah. Ini bagus banget. Apalagi buat kalian yang punya masalah gula darah atau ingin menjaga energi tetap stabil. Kedua, kesehatan usus optimal, seperti yang kita bahas, pati resisten jadi makanan super buat bakteri baik. Usus yang sehat berarti pencernaan yang lancar, penyerapan nutrisi yang lebih baik, dan bahkan bisa berpengaruh ke mood dan sistem imun. Selanjutnya, rasa kenyang lebih lama, pati resisten bisa membantu kita merasa kenyang lebih lama. Ini karena proses pencernaannya yang lebih lambat dan juga karena produksi asam lemak rantai pendek yang bisa memengaruhi hormon rasa kenyang. Cocok buat yang lagi atur porsi makan. Keempat, penyerapan nutrisi yang lebih baik. Usus yang sehat berarti penyerapan vitamin dan mineral pun jadi lebih efisien. Terakhir, potensi lain, beberapa penelitian bahkan mengindikasikan pati resisten bisa berperan dalam manajemen berat badan dan mengurangi risiko penyakit tertentu. Jadi, harus makan nasi dingin terus? Tentu saja tidak harus dingin terus, wawasaners. Kuncinya adalah variasi dan keseimbangan. Manfaatkan trik pendinginan ini untuk menambah asupan pati resisten dalam diet kalian. Kamu bisa menyiapkan nasi di malam hari, mendinginkannya semalaman di kulkas, lalu panaskan kembali untuk makan siang atau malam berikutnya. Cara ini juga bisa diterapkan pada kentang, pasta, atau legum. Penting juga untuk diingat, keamanan pangan adalah nomor satu. Pastikan nasi yang didinginkan disimpan dengan benar, di kulkas, kurang dari 5 derajat Celcius,
tidak lebih dari 1 hari untuk mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya. Jangan biarkan nasi matang terlalu lama di suhu ruang sebelum masuk kulkas. Nah, para wawasaners, siapa sangka fenomena sederhana seperti nasi dingin bisa punya segudang manfaat ilmiah. Dari sekadar makanan pokok, nasi bisa jadi alat untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dan mengontrol gula darah, semua berkat keajaiban pati resisten. Semoga wawasan kalian hari ini terakselerasi dengan maksimal ya. Jangan ragu untuk mencoba trik ini di rumah dan rasakan perbedaannya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Akselerasi Wawasan untuk lebih banyak info menarik berbasis sains, dan bagikan ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tercerahkan. Kalau ada topik lain yang ingin kita bedah, tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kritis, tetap penasaran, dan terus akselerasi wawasan kalian.